Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai peran, tugas, serta kompetensi kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ihda Lutfiatur Rahma dari kelas MPIC akan bertugas memaparkan subbab materi mengenai peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Baik, yang pertama dari konsepnya sendiri, mutu pendidikan berkaitan dengan kemampuan sekolah dalam memberdayakan input serta proses pendidikannya untuk menghasilkan output berupa lulusan atau siswa yang berkualitas. Jadi dapat dikatakan mutu pendidikan ini penting untuk diperhatikan dan bahkan ditingkatkan karena mutu pendidikan sendiri memuat tampilan kinerja dari lembaga pendidikan untuk dinilai oleh konsumen atau masyarakat. Oleh karena itu, sekolah perlu mengupayakan strategi dengan mengetahui unsur-unsur apa saja yang berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Dan salah satunya yang berperan tersebut adalah kepala sekolah. Sebagai kepala atau pemimpin lembaga pendidikan, kepala sekolah perlu memahami dan mengimplementasikan peran apa saja untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian secara umum peran-peran tersebut antara lain yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai edukator, yaitu perlu memiliki komitmen yang tinggi dan fokus pada pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer, yaitu berperan dalam kegiatan pengembangan profesi guru. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator, yaitu berperan dalam pemberdayaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai visi misi sekolah. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu berperan dalam kegiatan supervisi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Yang kelima, kepala sekolah sebagai pemimpin, yaitu berperan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pendidikan di sekolah. Yang keenam, kepala sekolah berperan sebagai motivator, yaitu berperan untuk mengatur strategi dalam memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, kepala sekolah sebagai inovator, yaitu berperan dalam menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya, membuat gagasan baru, menjadi teladan para pegawainya, serta mengembangkan model pembelajaran yang inovatif. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan sekelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Setiawati, NIM 2061908. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai poin yang B, yaitu tugas pokok kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu tenaga pendidik di lembaga sekolah. Kedudukan kepala sekolah sangat urgent bagi terlaksananya kegiatan administrasi maupun kegiatan belajar mengajar. Disebut sebagai pemimpin, manajer, pemegang kekuasaan tertinggi di struktural sekolah, serta penanggung jawab utama atas terselenggaranya kegiatan sekolah. Juga sebagai komponen yang sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan karena kepala sekolah bertanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi sekolah. Dalam mencapai tujuan sekolah, kepala sekolah harus kompeten dan profesional dalam mengemban amanah. Oleh karena itu, tugas dan fungsi kepala sekolah saat berada di sekolah dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pemimpin, yang kedua sebagai manajer, yang ketiga sebagai supervisor, keempat administrator, kelima edukator, keenam inovator, ketujuh adalah motivator, dan kedelapan kepala sekolah dalam sistem informasi sekolah. Tupoksi kepala sekolah juga diatur dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, bahwasannya tupoksi kepala sekolah harus mengacu pada Permendikmas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah. Meliputi yang pertama, perencanaan program, yaitu proses identifikasi dan menyusun program baru atau mengembangkan program yang sudah ada di sekolah. Yang kedua, melaksanakan
melaksanakan program kerja, yaitu proses realisasi perencanaan program yang sudah disepakati. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi merupakan kegiatan tinjau ulang terhadap pelaksanaan program, apakah program tersebut sudah sesuai dari awal perencanaan tadi atau belum. Yang keempat adalah kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah harus terlebih dahulu paham akan tugasnya utamanya sebagai kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan key person yang sangat menentukan keberhasilan dan memimpin serta mengelola suatu pendidikan di lembaga sekolah. Dan berdasarkan Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau madrasah, pada pasal 12 ayat 4 menyatakan bahwa penilaian kinerja kepala sekolah meliputi yang pertama, usaha pengembangan sekolah atau madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah. Yang kedua, peningkatan kualitas sekolah atau madrasah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan. Yang ketiga, usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah atau madrasah. Sedangkan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi kepala sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 mengacu pada pasal 15 Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi atau tupoksi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kedua, beban kerja kepala sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Ketiga, dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan di mana pada saat satuan pendidikan tersebut terjadi kendala berupa kekurangan tenaga pengajar. Yang keempat, kepala sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan. Tugas pembelajaran dan pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar dari tugas pokoknya. Nomor 5, beban kerja bagi kepala sekolah yang ditempatkan di SILN. Selain melaksanakan beban kerja, juga melaksanakan promosi kebudayaan Indonesia. Tugas yang diemban oleh kepala sekolah sangatlah kompleks. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu juga harus memiliki jiwa karakter profesionalitas untuk mendukung kepemimpinan kepala sekolah di lembaga terkait. Terselenggaranya kegiatan sekolah yaitu pengelolaan sistem administrasi serta kegiatan belajar mengajar merupakan hasil kerja keras yang harmonis antara kepala sekolah, tenaga pendidikan maupun warga sekolah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sekolah yang baik itu, sekolah yang meningkat kualitasnya itu tidak hanya dari segi kepemimpinan kepala sekolah, tapi juga dari hubungan kepala sekolah dengan warga sekolah seperti guru, tenaga pendidik atau kependidikan, dan juga para siswa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok setelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Dwi Arianti. Di sini saya akan membahas mengenai kompetensi kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Arti dari kompetensi dapat dimaknai sebagai suatu kemampuan serta kualitas yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya yang mencakup aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah mengamanatkan bahwa kepala sekolah atau madrasah harus memiliki 5 dimensi kompetensi, yaitu yang pertama, dimensi kompetensi manajerial, yang kedua, dimensi kompetensi sosial, yang ketiga, dimensi kompetensi kepribadian, yang keempat, dimensi kompetensi wirausaha, dan yang kelima adalah dimensi kompetensi supervisi. Baik, yang akan dibahas pertama di sini adalah dimensi kompetensi kepribadian. Yang termasuk dalam kompetensi kepribadian ini antara lain adalah berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia bagi komunitas pemimpin, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin,
memiliki keinginan yang kuat dalam mengembangkan diri sebagai kepala sekolah atau madrasah, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah atau madrasah, dan terakhir adalah memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Kemudian aspek dimensi kepala sekolah yang kedua adalah dimensi kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial kepala sekolah yang dimaksud di sini adalah kemampuan kepala sekolah dalam mengorganisasikan dan mengembangkan sumber daya sekolah untuk membangun lingkungan belajar yang kondusif, efektif, serta efisien. Maka, seorang kepala sekolah harus memiliki pengetahuan mengenai kepala sekolahan, sebab pelaksanaan manajemen sekolah akan berjalan dengan baik apabila kepala sekolah memiliki kompetensi serta kepemimpinan kepala sekolah sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Yang termasuk dalam kompetensi manajerial ini ada 16 aspek. Yang pertama adalah menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua adalah mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri di makalah yang udah kami share, atau bisa langsung dibuka pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007. Untuk kompetensi kepala sekolah yang ketiga adalah dimensi kompetensi kewirausahaan. Salah satu dimensi kompetensi kepala sekolah yang harus ada pada diri seorang kepala sekolah adalah dimensi kewirausahaan. Kewirausahaan di sini dalam makna untuk kepentingan pendidikan yang bersifat sosial, bukan untuk kepentingan komersil, dalam artian bahwa lembaga pendidikan tidak mencari keuntungan untuk dinikmati sendiri, gitu. Yang termasuk dalam dimensi kompetensi kewirausahaan antara lain yaitu menciptakan inovasi yang berguna bagi pembangunan sekolah atau madrasah. Yang kedua, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga adalah memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah atau madrasah, dan lain sebagainya. Salah satu cara agar sekolah mampu mewujudkan kemampuan dalam wirausaha adalah dengan membangun kemitraan dengan perusahaan atau donatur. Selain itu, menciptakan sekolah dengan kemampuan berwirausaha yang baik. Kemudian yang keempat adalah dimensi kompetensi supervisi. Dimensi kompetensi supervisi adalah membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sasaran supervisi akademik adalah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, pemilihan strategi atau metode serta teknik pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, serta penelitian tindakan kelas. Hal-hal yang termasuk dalam dimensi kompetensi supervisi ini adalah merencanakan program supervisi, melaksanakan perencanaan tersebut atau program supervisi tersebut, dan kemudian adalah menindaklanjuti hasil dari supervisi akademik yang telah dilakukan. Kemudian untuk dimensi kompetensi yang terakhir yaitu dimensi kompetensi sosial. Dimensi kompetensi sosial adalah karakter, sikap, dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerjasama dengan orang lain yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja yang terbentuk melalui sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan sosial konseptual. Dalam dimensi kompetensi sosial ini mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Dan yang ketiga adalah memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Kompetensi kepala sekolah yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat bisa dilihat dalam hal ini, yaitu memfasilitasi dan memberdayakan dewan sekolah atau komite sekolah, mencari dan mengelola dukungan dari masyarakat, dan lain sebagainya. Seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi sosial pada dirinya. Hal ini disebabkan karena kepala sekolah merupakan pemimpin, teladan, serta tokoh yang disorot. Selain itu, kepala sekolah juga memerlukan kecakapan sosial yang fleksibel dalam membina hubungan baik dengan masyarakat. Sebab pendidikan itu sendiri merupakan aspek yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka sudah sepatutnya bagi kepala sekolah adalah untuk berbaur dengan masyarakat atau memiliki dimensi kompetensi sosial yang baik. Sekian dari kami, dari kelompok 1, rencana kerja sekolah atau madrasah. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.